Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki masa Advent keempat atau terakhir. Masa Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita juga diajak membuka pintu hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketika kalau kita misalnya sebuah keluarga baru, ketika sudah mengetahui kapan istrinya melahirkan, tentu dia sudah mempersiapkan segalanya, ya, perlengkapannya, tempatnya untuk seorang anak. Saudara-saudara terkasih, ya, pada hari ini juga kita sebentar lagi menyambut Natal. Kelahiran Sang Juru Selamat sudah dekat. Kita sebagai orang beriman diajak untuk selalu mempersiapkan diri dengan baik, terutama hati kita, iman kita. Melalui sabda dan permohonan kita diajak mempersiapkan hati kita dalam menyambut peristiwa kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini membantu kita dalam merenungkan tentang karya keselamatan Allah yang akan terjadi dalam hidup kita manusia. Dalam bacaan dalam kitab Nabi Yesaya dikisahkan tentang karya keselamatan Allah yang diterima oleh bangsa Israel. Allah memberikan tanda kepada umat manusia melalui kehadiran Sang Immanuel, tanda yang menyelamatkan. Allah mau menyertai kita manusia. Itu berarti bahwa Allah mau menyelamatkan manusia. Namun keterbukaan akan rencana dan kehendak Allah tersebut harus ditanggapi dengan baik oleh manusia. Manusia harus mau bekerja sama dengan Allah. Seluruh proses keselamatan akan terjadi melibatkan peran serta manusia. Keterbukaan dan ketersediaan manusia terhadap rencana Allah itu harus dibuktikan dengan sikap baik dan benar. Pada hari ini kita telah mendengarkan Santo Yusuf dalam bacaan Injil menunjukkan sikap tersebut. Rencana keselamatan Allah itu kadang sulit untuk dimengerti oleh manusia. Santo Yusuf mungkin saja mengalami hal itu. Apa yang terjadi dengan Maria, tunangannya itu membuat bingung dan galau Santo Yusuf. Namun, ketika ia mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi, barulah ia yakin bahwa Allah merencana sesuatu pada diri Maria dan dirinya juga. Seandainya Santo Yusuf tidak bergerak pada saat itu, maka karya keselamatan itu tidak akan terjadi. Santo Yusuf dan Maria menjadi contoh bagi kita bagaimana keterbukaan dan kesiapsediaan terhadap rencana keselamatan Allah. Akan menjadi sulit apabila kedua tokoh ini menolak, ya, atau mengabaikan rencana tadi. Sikap mereka yang mau terbuka pada sapaan Allah itu akhirnya mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Kita juga diajak untuk membuka hati mendengarkan sapaan Tuhan. Kita pun diajak untuk meneladani sikap Santo Yusuf dan Maria yang bagaimana dikatakan siap sedia. Kita harus terbuka pada setiap rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Meskipun pada awalnya kita sulit memahami maksud dan rencana Allah itu sendiri. Namun, kita tetap setia dan mau menemukannya dalam hidup kita, dalam pengalaman, dalam pekerjaan, dalam studi kita. Santo Paulus mengatakan bahwa kita ini milik Allah kalau kita benar-benar yakin akan penyertaannya dalam hidup kita.
Santo Fransiskus dari Assisi juga menegaskan atau memberi contoh bagi kita. Ia memperoleh rahmat begitu besar dari Allah karena keterbukaannya dan maksud dan rencana Allah kepada dirinya. Meskipun pada awalnya ia sulit juga memahami apa yang terjadi pada dirinya, namun pada akhirnya ia memahaminya dengan baik rencana Allah itu, sehingga ia mau menjawab ya Tuhan, sehingga ia meninggalkan segalanya mengikuti Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.